Kisah nyata ini dialami Rudi, teman saya waktu hidup di kampung. Kala itu sore hari ketika matahari sudah mulai redup, adzan maghrib pun sudah mulai terdengar sayup-sayup di kejauhan. Rudi terlihat murung dan melamun. Saya yang waktu itu lewat langsung menghampirinya dan menanyakan perihal yang sedang ia pikirkan. Lama kami bercerita sampai larut malam. Saya sangat kasihan mendengarkan cerita Rudi, tapi saya juga tidak bisa berbuat banyak untuk membantunya. Singkat cerita, 2 hari kemudian, Rudi terlihat bergegas menuju suatu tempat untuk menemui seseorang yang ia pikir bisa memberi jalan keluar dalam permasalahannya. Karena rasa penasaran saya terhadap apa yang akan dilakukan Rudi, saya pun ikut menemaninya. Lama kami berjalan, ternyata Rudi menuju sebuah rumah di tengah hutan terpencil. Ternyata ia menemui seorang dukun yang bernama Mbah Suroto. Sesampainya di rumah itu, mereka pun saling bercerita dan Rudi menyampaikan segala keluh kesah hidupnya selama ini kepada Mbah Suroto. Saya yang mendengarkan, Mbah Suroto yang memberi solusi kepada Rudi. Sontak saya kaget apa yang disampaikan Mbah Suroto agar Rudi melakukan pesugihan sate gagak. Ketika itu saya cuma bisa mendengar dan tidak ikut berbicara sedikit pun. Akhirnya kami pun pulang larut malam. Di jalan saya cuman bisa mengingatkan Rudi apa yang ia putuskan, apa sudah dipikir dan benar akan dilakukan. Rudi pun sepertinya sudah nekat akan melakukan hal itu. Saya tidak bisa menghalanginya karena itu sudah keputusan terakhirnya Rudi. Setiap hari Rudi selalu pergi membawa senapan keliling hutan untuk mencari burung gagak yang akan dijadikan bahan dalam ritualnya. Sebulan ia mencari tanpa lelah, akhirnya ia mendapatkan burung gagak yang dicarinya. Suatu malam tepat jam 12 ia terlihat memikul bakul besar yang ternyata di dalam bakul itu sudah ada beberapa tusuk sate dengan bahan daging burung gagak untuk ia bakar di tempat yang ia anggap angker. Saat itu saya mengikuti Rudi sambil mengendap sembunyi agar tidak ketahuan. Sampainya Rudi di tempat yang sudah ia sepakati dengan Mbah Suroto, tanpa berlama-lama Rudi pun terlihat menyiapkan segala sesuatunya. Ia duduk layaknya tukang jualan sate pada umumnya, namun yang ia bakar adalah sate burung gagak. Saat itu suasana sangat mencekam, angin dan kilatan petir namun tidak turun hujan semakin menambah aura yang sangat menyeramkan. Tidak berapa lama saya dikagetkan ketika melihat ada sosok tinggi hitam mendatangi Rudi dan terlihat menjulurkan tangannya mengambil sate yang dibakar Rudi, namun sosok itu pun memberi imbalan Rudi dengan uang banyak sekali. Saya sangat gemetaran melihat kejadian itu. Baru pertama kali saya mengalami hal seperti ini.